kembali lagi bersama Kak Widya di program Bibi Belajar Bersama. Teman-teman, kakak mau nanya nih, teman-teman pernah nggak sih melihat kupu-kupu? Tentu pernah dong. Teman-teman suka nggak sama kupu-kupu? Kebanyakan orang akan suka kupu-kupu karena kupu-kupu memiliki sayap yang indah dan cantik. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata kupu-kupu itu berasal dari ulat. Kok bisa gitu ya? Padahal kan bentuk ulat sama bentuk kupu-kupu itu jauh berbeda. Ternyata itu disebabkan oleh proses metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Apa sih metamorfosis itu? Jadi, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan secara bertahap dari mulai ia lahir atau menetas hingga menjadi hewan dewasa atau emigo. Nah, teman-teman, tahu tidak sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Jadi, metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 fase perubahan, yaitu ada fase telur, lalu fase larva atau ulat, lalu fase pupa atau kepompong, dan fase hewan dewasa atau imago. Lalu, metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 3 fase perubahan. Yang pertama adalah ada fase telur, lalu fase larva atau fase ulat, dan fase hewan dewasa atau imago. Lalu, kupu-kupu ini masuk ke metamorfosis apa ya? Sebelum itu, mari kita lihat media pembelajaran yang telah kakak buat. Jadi, di sini kakak telah menyediakan media belajar yang bernama Bilik Kupu-Kupu, yaitu proses terjadinya metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini memiliki 4 fase perubahan, yaitu ada fase telur, lalu ada fase ulat atau larva, ada fase kepompong, dan fase yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Nah, fase yang pertama adalah fase telur yang akan menetas setelah 3 sampai 5 hari. Nah, kupu-kupu dewasa biasanya akan meletakkan telurnya pada tangkai, daun, dan bagian tumbuhan lainnya yang digunakan sebagai makanan ulat. Nah, fase yang kedua adalah fase ulat atau larva. Nah, ulat akan makan terus-menerus sepanjang hari untuk mengumpulkan energi cadangan, yaitu untuk fase selanjutnya atau fase kepompong. Nah, ulat setelah dewasa akan membentuk sarang kepompong dari air liurnya loh. Nah, fase yang ketiga adalah fase pupa atau kepompong. Biasanya kepompong keras dan berwarna coklat. Fase kepompong ini tidak aktif karena mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 7 sampai 20 hari. Untuk waktu kepompong ini berbeda-beda tergantung spesiesnya. Meski tidak aktif, kepompong adalah tempat terjadinya metamorfosis. Dalam kepompong ini, ulat akan berubah dengan sangat cepat. Dalam kepompong, bagian tubuh ulat yang lama akan mengalami transformasi yang luar biasa. Jaringan, anggota tubuh, dan semua organ ulat akan berubah saat kepompong selesai berproses. Baru setelah itu muncul kupu-kupu dewasa atau imago. Nah,
Fase yang keempat adalah fase kupu-kupu. Jadi, setelah sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah kupu-kupu menjadi dewasa, ia akan berkembang biak dan bertelur. Dari telur itulah metamorfosis akan dimulai lagi. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metamorfosis kupu-kupu itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahap perubahan, yaitu tahap telur, tahap ulat atau tahap larva, tahap pupa atau tahap kepompong, dan tahap kupu-kupu dewasa atau tahap imago. Nah, demikian tadi teman-teman yang dapat Kak Widya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.